Eh, ada yang senyum-senyum. Sebentar ya teman-teman, karena ini mohon maaf saya lagi di perjalanan. Aduh, ini bahan evaluasi nih. Halo, halo. Halo, sorry, sorry. Kedengaran suaranya? Oke, Kedengaran. aku Oke. izin. Oke, mantap Kak Ada Sabit. kan? Oke, lanjut. Oke, Lanjut, lanjut. teman-teman. Tadi, oke. Nih, ada kode-kode speaker nih. Langsung ya, langsung ya. Udah speak. Ah, berarti ketahuan dong kalau gini. Gak jadi ini dong. Gak jadi apa? Gak jadi eh surprise dong. Oke deh, teman-teman. Halo. Oke, kemarin sempat sosialisasi juga ya. Teteh-teteh ini sempat sosialisasi, sempat juga menyampaikan materi-materi, tapi ternyata masih sedikit gitu. Dan sekarang kita nyoba untuk nge-reach lagi, ternyata sekarang lebih banyak. Nah, oleh karena itu akan ada sesi mentoring gitu. Sesi mentoring lanjutan yang mungkin lebih spesifik. Di sini ada para speaker, nih ada satu, dua, tiga, empat, ada empat speaker. Nanti dibagi room dan rules-rulesnya nanti akan disampaikan juga oleh teman-teman teman-teman sorry bukan teman-teman dong, teteh-teteh ya, teteh-teteh AAA yang ada di depan gitu. Oke, nih yang pertama ada Teh Jessica. Dadah dulu Teh Jessica. Si Hai hey dulu dong. semua, Oke. selamat malam. Oke, selamat malam Teh Jessica. Hmm, ada juga Teh Keisha Alea. Nah, coba Halo tuh. semuanya. Wah, ada Teh Keisha. Ada Teh Laura. Hai semuanya. Oke. Mungkin kemarin baru Teh Jessica sama Teh Laura ya yang sosialisasi. Nah, sekarang ada tambahan dua anggota nih, Teh Keisha sama ada pria pria nih, satu-satunya pria nih. Dede dede. Ini deh. Oh, AA deh. Oke, ada AA Otnil. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo Oke, juga udah lengkap Kak ya. Sakit. Oke, udah lengkap nih semuanya. Siap nih menerima materinya? Siap lah ya. Coba di di ini dulu diramaikan dulu nih. Ngerek dulu dong, ngereaction dulu. Siap katanya. Oke, satu. Oke. Gas Gani kata Kak Otnil. Oke, ayo katanya ya, jangan banyak basa-basi kayaknya ya. Oke, karena karena waktu sudah menunjukkan jam 19.35. Kalau MC mah nurut aja, kalau kata promotornya jam 19.35 mulai, aku mulai saja. Saya haturkan nih ke teteh-teteh dan AA cuman satu AA ganteng. Silahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan berkenan. Oke, terima kasih banyak MC yang sangat amazing ya. Oke, so eh, langsung aja. Ini boleh ke slide awal dulu nggak ya? Maaf banget operator, karena kita mau perkenalan dulu ya.
Oke, kita ke slide yang oke. So, aku mau ngucapin kita sebagai speakers di sini mau ngucapin terima kasih banyak sebelumnya kepada pihak Helpin karena udah em, bekerja sama dengan kami ya, forum beasiswa unggulan Telkom University. Karena jujur guys, kita baru berdiri di tahun ini gitu. Karena awardee dari beasiswa unggulan juga itu baru cukup banyaknya di tahun kemarin gitu yang diterima 2024. Sehingga kita baru berani gitu ya untuk membuat suatu forum beasiswa unggulan gitu di Telkom University. So, ya, thank you so much untuk helpin atas kerjasamanya. Jadi kita bisa naikin engagement kita bareng-bareng. Once again, thank you so much helpin dan selamat datang ya teman-teman semuanya di sini. Dari penghujung kayak gak hanya dari Telkom aja, setahu aku ada yang dari berbagai macam universitas. Jadi selamat datang teman-teman semuanya di sosialisasi beasiswa unggulan tahun 2025. Semoga kita sebagai mentor di sini bisa memberikan apa ya, edukasi kepada teman-teman semua agar teman-teman bisa lolos di beasiswa unggulan tahun 2025. Oke, aku sekarang mau perkenalan diri dulu kali ya teman-teman para speaker di sini karena kayaknya tak kenal maka kata sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Aduh, bercanda. Jadi aku di sini mau kenalan dulu dari aku pribadi. Kenalin semuanya, nama aku Silayan Laura Veronica, tapi panggil aku aja Laura. Aku awardee beasiswa unggulan tahun 2024 dan education aku sekarang S1 Ilmu Komunikasi di Telkom University dan aku baru selesai di semester 2 dan aku mau naik ke semester 3. Jadi otomatis waktu kemarin aku daftar beasiswa unggulan itu aku pas maba dan aku pakai experience aku di SMA Negeri 20 Bandung. Itu sekolah Dilan ya kalau teman-teman tahu gitu. Terus professional experience aku sekarang aku lagi menjabat di ISEC in Bandung dan juga sebagai sebagai member aja terus juga aku news crew di Ecom Channel. Oke, udah kayak gitu aku punya nih past experience. Aku menjabat di OSIS SMA 20 Bandung dan gak jarang aku juga diundang untuk menjadi MC, moderator atau speaker di various students event gitu. Oke, salam kenal dari aku, teman-teman semuanya. Boleh di next. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Kalau kalian semangat buat dengerin materi kita hari ini, boleh dong ketik satu di kolom komentar. Ayo guys, aku mau lihat semangat kalian, baru aku mau perkenalan diri. Wow, langsung pada semangat ya teman-teman. Thank you untuk antusiasme kalian. Oke, langsung saja aku kenalin diri aku. Perkenalkan namaku Jessica Florentina Arlindo Karokaro. Aku merupakan salah satu awardee beasiswa unggulan tahun 2024 dan saat ini aku sedang menjalani studi di S1 Akuntansi di Telkom University. Nah, aku dulu SMA-nya di SMA RK Bintang Timur Pematang Siantar. Barangkali ada teman-teman yang satu SMA dengan aku, boleh nih di kolom chat ya teman-teman. Nah, aku kesehariannya bukan cuma sibuk kuliah, tapi aku juga aktif di berbagai organisasi dan kepanitiaan di kampus. Salah satunya aku merupakan staff event affair di Gibay Telkom University. Kemudian anakan dari Gibay ini, aku dipercayai untuk menjadi project leader SmartFest 2025. Kemudian juga aku sedang menjabat menjadi Head Coordinator of Mental Health and Relationship di tim Budi Pekerti Telkom University. Nah, waktu aku di SMA, aku juga aktif sebagai koordinator Olimpiade di SMA RK Bintang Timur Pematang Siantar, dan aku juga beberapa kali diundang menjadi MC maupun speaker di beberapa event-event kampus nih teman-teman. Teman-teman kan sebelumnya mungkin udah kenal aku dan Kak Laura dari sosialisasi kita yang pertama. Nah, berikutnya ini ada dua mentor lagi yang kece banget teman-teman. Aku langsung serahin aja ke mentornya untuk memperkenalkan diri. Oke, mungkin sekarang beralih ke aku dulu kali ya. Oke, thank you juga buat Kak Jessica. Tadi mungkin kalau teman-teman lihat itu udah ada teteh-teteh, sekarang gantian ada AA-nya ya. AA-nya juga nggak boleh kalah nih. Oke, mungkin sebelumnya kenalin nama Kod Nil Surun sendiri. Mungkin agak panjang, panggil aja Niel ataupun Otniel. Nah, sebelumnya di sini aku juga sama seperti kakak ataupun teteh sebelumnya. Aku juga S1 dari Telkom University dan saat ini aku menempuh studi di semester
di jurusan teknik industri. Mana nih anak teknik? Aku lihat kayaknya beberapa ada pendaftarnya dari ITB atau mungkin dari UNER. Wah, banyak juga nih dari kampus-kampus lainnya nih. Barangkali ada yang teknik bisa komen ya ketik satu ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin sedikit tentang pengalaman aku. Di sini aku juga salah satu ketua organisasi yang ada di himpunan. Itu salah satu ketua komunitas mentor. Lalu aku juga asisten laboratorium fisika. Lanjut, aku juga nggak bareng sama kayak Kak Jessica, satu UKM. Kita kalau jadi Kak Jessica jadi koordinator, aku di sini jadi wakil koordinator dari divisi Public Relation. Dan selanjutnya aku juga berpengalaman jadi mentor beasiswa unggulan. Nah, aku juga megang beberapa kelas yang ada di Folk Education dan juga KBU UNESA. Di situ aku juga berperan sebagai mentor. Dan barangkali ini bakal ada juga mentoring dari kita nih teman-teman. Dan aku juga pernah menjadi MC dan saat ini juga jadi speaker bareng teman-teman semuanya. Dan beberapa 5 organisasi pengalaman yang aku punya selama kuliah. Mungkin itu sedikit perkenalan dari aku. Boleh nih dilanjut sama Kak Keisha. Oke, halo semuanya. Salam kenal. Aku Keisha alias Shakila. Kalian boleh panggil aku Keisha. Nah, aku ini jurusan S1 Kriya Tekstil dan Fashion di Telkom University. Jadi di Telkom itu nggak cuma teknik, ekonomi sama komunikasi aja, ada seninya juga. Nah, terus aku ini award di beasiswa unggulan tahun 2023, yang mana udah berjalan selama 2 tahun aku menjadi awardee. Lalu untuk professional experience aku, sekarang aku sedang menjabat di wakil ketua pra-event swasta Mita, itu acara tahunan fashion di jurusan aku. Lalu aku merupakan senior resident di Telkom University juga. Lalu aku merupakan wakil ketua dari divisi Insight di Serat, merupakan hima jurusan aku. Aku juga pernah menjadi salah satu partisipan di Indonesia International Modest Fashion Festival, atau yang kalian tahu itu Into MF yang biasa ada di ISEF, acara tahunannya. Nah, terus aku juga sempat bekerja volunteer di teater musik menjadi bagian tim kostum, dan aku juga tahun lalu sempat menjadi CPO, yaitu Chief Product Officer dari Eleganza Ren, yang merupakan salah satu produk wirausaha untuk lomba P2MW. Tuh. Oke, thank you so much untuk kakak-kakak mentor semuanya yang sangat keren. So proud of you guys. Semoga kita bisa untuk menjadi mentor yang baik. Oke, boleh di next operator. Oke, teman-teman, aku bakal jelasin terlebih dahulu overview beasiswa unggulan gitu. Mungkin dari teman-teman juga pasti udah baca sih pedoman 2025, aku yakin, karena kebanyakan mungkin yang daftar di sini udah melakukan preparation terlebih dahulu gitu ya. So, tapi aku mau recalling lagi aja. Jadi, beasiswa unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program beasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. Memang jadi untuk beasiswa unggulan ini tuh bisa dari S1 sampai S3. Terutama kalau teman-teman baru ada juga informasi terbaru bahwa dari S1 kan tahun lalu tuh cuman bisa nyampe ongoingnya tuh semester 3 kan. Tapi di tahun sekarang itu diubah peraturannya em, jadi ini jadi semester 5 itu tuh bisa daftar gitu. Oke, bukan mungkin boleh di next lagi. Oh sih next aja. Next OSI, next operator, oke. Oke, jadi apa itu beasiswa unggulan? Jadi beasiswa unggulan itu adalah program dari Kemendikbudristek untuk membiayai pendidikan putra-putri terbaik bangsa. Nah, em, sebenarnya guys, waktu tahun-tahun sebelumnya, mungkin ya dari tahun Kak Keisha gitu ya, masih dari Kemendikbudristek ya, yang dimana Kemendikbudristek tuh langsung menyalurkan kepada awardee beasiswa unggulan. Tapi di tahun 2024 itu tuh dipecah menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah Kemendikbudristek yang akhirnya di mana Kemendikbudristek ini dia yang menyalurkan dana langsung ke awardee beasiswa unggulan kayak gitu. Ini sebagai knowledge teman-teman aja. Dan ini tuh berlaku untuk studi di dalam maupun
ataupun di luar negeri. Jadi untuk teman-teman nanti yang misal pengen S2 ke luar negeri itu pun bisa menjadikan beasiswa unggulan ini sebagai beasiswa teman-teman gitu. Dan ini tuh didanai oleh Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang tadi aku udah jelasin Kemendikdasmen. Oke, boleh di next lagi. Oke, jadi di sini ada tujuan program beasiswa. Yang pertama, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia bidang akademik dan non-akademik. Kemudian memberikan kesempatan masyarakat berprestasi untuk lanjut studi di jenjang D4 atau S1, S2, dan S3, serta mencetak generasi unggul yang berdaya saing dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Oke, sebenarnya mungkin di sini setelah aku ulik lagi gitu ya, si panduan 2025 yang aku notice tuh sebenarnya tujuan utama dari beasiswa unggulan ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, tapi maksudnya tuh bukan unggul secara akademik aja, teman-teman. Yang aku notice tuh ada kata-kata intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi mereka tuh nyari orang-orang yang seimbang gitu, nggak hanya pintar dinilai aja, nggak hanya pintar di akademik aja, tapi juga punya mental, sikap, dan karakter yang baik gitu. Dan selain itu juga program ini tuh dibuat untuk mendorong lahirnya generasi baru yang punya daya saing yang tinggi gitu. Jadi pemerintah ingin kita penerima beasiswa itu tuh bisa berkontribusi nyata untuk pembangunan negara, entah nanti di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, atau bidang lainnya. Itu disesuaikan dengan bidang teman-teman. Nah, yang aku tangkap lagi ya poinnya, kita bisa simpulin bahwa beasiswa unggulan tuh bukan cuma soal dapetin dana pendidikan, tapi soal jadi manusia yang bermanfaat. So, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman nulis esai gitu ya, bisa dikaitkan dengan tujuan dari beasiswa unggulannya sendiri, terutama untuk di tahun ini, kayak gitu. Oke, boleh dilanjut. Jadi siapa sih sebenarnya yang bisa menerima beasiswa unggulan? Ya, yang aku notice tuh ada dua ya. Kalau misalnya di buku panduan tahun ini, itu tuh ada masyarakat berprestasi dan juga masyarakat yang disabilitas. Tapi kita di sini bakal fokusin ke masyarakat berprestasi karena speaker di sini itu tuh penerimanya masyarakat berprestasi seperti itu, dan memiliki masyarakat berprestasi ini tuh memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik di tingkat nasional atau internasional, dan memiliki kontribusi nyata untuk daya saing bangsa di bidang apapun. Jadi pokoknya kalau ini tuh yang aku notice ya, bukan hanya bidang apa namanya, bidang akademik aja teman-teman menang lomba atau dapat piala gitu, tapi di mana kalian itu berkontribusi juga lewat non akademik, yaitu organisasi, yang aku notice kayak gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini kita bahas dulu ya teman-teman, timeline beasiswa unggulan masyarakat berprestasi tahun 2025. Teman-teman siapa yang udah lihat timeline ini atau baru tahu hari ini? Boleh dong tulis di kolom chat, aku penasaran. Ada yang udah baca-baca belum? Udah tahu Kak? Oke. Baru tahu, udah tahu Kak? Sudah Kak? Udah Kak? Oke. Aku udah baca Kak, udah Kak. Oke, thank you so much untuk responnya. Jadi kalau misalnya emang kita ngeliat ya, bentar lagi ditutup gitu ya sebenarnya. Karena ditutupnya tanggal 27 Juli. Tapi fun fact-nya di tahun kemarin tuh kita tuh sempat diperpanjang beberapa hari bagi yang udah membuat akun gitu. Aku nggak tahu ya yang tahun sekarang itu bakal sama atau enggak, karena di tahun kemarin itu servernya tuh pada down. Servernya tuh pada down. Karena banyak banget mungkin yang submitnya tuh maunya di akhir-akhir, jadi nggak bisa lah nge-submit di tahun kemarin tuh, sehingga kemarin itu diperpanjang beberapa hari doang, gak nyampe seminggu gitu. So nanti kalian pendaftarannya tanggal 14 sampai 27 ntar lagi ditutup ya, semangat ya untuk persiapannya. Terus ada seleksi administrasi itu tanggal 28 sampai 10 Agustus. Ada pengumuman hasil seleksi administrasi 11 Agustus. Oh iya guys, aku mau fun fact kalau misalnya nanti kalian gak dapet email di tanggal 11 Agustus, dan misal nih teman kalian udah dapet, kalian belum dapet, itu tuh tenang aja, karena BU tuh bakal memberikan kalian em, hasil, mau kalian ditolak, mau mau kalian ditolak ataupun tidak gitu, ataupun kalian lolos, karena mereka tuh menyebarkannya nggak serentak gitu, tapi bertahap gitu. Jadi nanti tenang aja Kak, tenang aja pas pengumuman hasil seleksi administrasi. Soalnya
Aku ngerasain kayak gitu. Kemarin tuh aku sempat overthinking. Apa aku nggak lolos ya, makanya aku nggak dapet email gitu. Tapi tenang aja, pasti bakal dapet mau lolos atau enggak. Oke, aku lanjut. Nah, ini ada seleksi wawancara tanggal 18 Agustus sampai dengan 16 September. Jujur ini cukup lama karena kalau aku ingat timeline kemarin tuh em, apa ya, Agustus tuh udah gelombang duanya wawancara gitu. Tapi ini sampai 16 Agustus masih 16 September masih ya. Nah, nanti setelah kalian menerima pengumuman hasil seleksi administrasi, kalian tuh bakalan nerima kiriman email tambahan gitu terkait jadwal kalian wawancara gitu. Nanti round tanggalnya berarti antara 18 Agustus sampai dengan 16 September gitu. Dan ini ada pengumuman hasil seleksi wawancara di mana tanggal 17 September 2025. Nah, nanti pas pengumuman hasil seleksi wawancara juga ini tenang aja, emailnya dikirimnya secara bertahap. Aku sempat overthinking, aku nggak dapet soalnya. Tapi ketika aku ngecek di web, itu tuh tulisannya lolos seleksi warna hijau gitu. Jadi otomatis aku udah tenang, itu tuh aku lolos. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian pengen ngecek nanti em, aku udah lolos atau belum ya setelah kalian mau ngecek pengumuman hasil seleksi wawancara ini, saran aku cek aja di web langsung gitu. Dan untuk pembekalan dan penjelasan teknis penandatanganan kontrak itu katanya akan diinformasikan pada laman beasiswa unggulannya masih nanti ya. Oke, boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini ada statistik awardee ya. Statistik awardee tahun 2024. Mungkin teman-teman di sini pada kaget gitu ya ngelihat, aduh pendaftarnya banyak banget. Betul guys, pendaftarnya cukup banyak. Tahun kemarin tuh 23.529 orang yang submit administrasi gitu, yang mendaftarkan ke beasiswa unggulan gitu. Tapi kalau kita notice di lolos administrasi ini tuh mereka tuh sedikit banget yang keterima gitu, yang lolos ke seleksi yang lolos ke administrasi gitu. 4.151 peserta. Em, all I can say about this karena kebanyakan orang, setahu aku ya, salah unggah dokumen teman-teman, salah unggah dokumen. Misal uploadnya nggak sengaja kartu keluarga, itu tuh udah fatal banget. Setahu aku itu tuh udah fatal banget. Jadi sebelum kalian nge-submit si webnya apa namanya beasiswa unggulan ini tolong untuk di cross check lagi aja berulang kali gitu, saran dari aku, karena aja perbedaannya ini jomplang banget dari 23 secara halnya apa sih yang dinilai sama beasiswa unggulan gitu. Kita kan nggak tahu transkripnya gimana gitu ya. Jadi ya do your best lah di lolos administrasi ini, di seleksi administrasi ini karena emang cukup sulit dibandingkan cukup sulit dibandingkan ke wawancara gitu menurut aku ya. Terus untuk wawancara, inilah jadinya 2.691 peserta. Setelah kalian lolos wawancara ini, kalian otomatis sudah menjadi awardee beasiswa unggulan, teman-teman. Jadi emang seleksi dari beasiswa unggulan cuma dua tahap aja, administrasi dan wawancara. Oke, boleh di next. Oke, thank you. Jadi untuk benefit beasiswa unggulan nih, mungkin teman-teman kayak masih pada ada yang nggak tahu juga ya. Sebenarnya benefitnya tuh apa? Benefitnya tuh ini kita ambil dari tanda tangan kontrak kita waktu itu. Yang pertama itu eh biaya pendidikan dibayarkan at cost. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti yang ongoing di semester 3 sekarang dapat nih beasiswa unggulan. Nah, itu dari kalian dari semester 3 sampai semester 8 itu kalian dibayarin UKT-nya sama pihak beasiswa unggulan. Dan di tahun kemarin itu tuh diubah peraturannya bahwa disalurinnya tuh langsung ke kampus teman-teman. Jadi nggak akan ke rekening teman-teman. Jadi itu kalian kalau jadi awardee ya banyakin aja koordinasi ke kampus gitu. Kalau misalnya yang di Telkom berarti ke Ditmawanya dan yang kampus lain bisa menyesuaikan. Terus juga kalian dapat biaya hidup 2 juta per bulan. Ini tuh kayak ya biaya hidup, biaya jajan kalian lah gitu. Dan ini kalian bisa pakai semaksimal mungkin dalam hal yang bermanfaat ya teman-teman. Dan untuk biaya hidup ini akan ditransfer berbarengan dengan biaya buku. Jadi bukan ditransfer sebulan tuh langsung sekali gitu, enggak ya teman-teman. Tapi ini tuh bakalan ditransfer se 6 bulan sekali, setahu aku 6 bulan sekali. Jadi jadi nanti
biaya hidup, misal 2 dikali 6, 12 ditambah dengan biaya buku, kayak gitu. Dan itu langsung ke rekening teman-teman langsung kalau itu. Nanti kalian disuruh bikin rekening BNI gitu, sama pihak beasiswa unggulan. Dan biaya bukunya itu berbeda-beda ya guys, per jenjang. Kalau misalnya sarjana 900, untuk S2 1 juta, untuk S3 1.150.000. Dan untuk biaya hidup bagi mahasiswa tujuan luar negeri sesuai dengan SBM yang diatur atau merujuk SK KPA. Jadi itu mah tergantung dengan kontraknya masing-masing gitu. Nah, ini yang mau di notes, beasiswa unggulan tuh diberikan hingga lulus tepat waktu sesuai jenjang pendidikan. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nanti di semester eh, apa ya, sampai ke semester 9 gitu, telat lulusnya. Itu mereka nggak akan nge-cover, guys. Mereka hanya akan nge-cover sampai teman-teman sesuai dengan batasnya aja. Kalau sampai semester 8, sampai semester 8. Kalau yang magister kan berarti sampai semester 4 aja gitu kan. Nah, itu kalau sisanya itu mereka nggak mau menanggung gitu. Terus juga awardee berkesempatan tergabung dalam jaringan nasional penerima beasiswa unggulan. Jadi kalau kalian udah jadi awardee beasiswa unggulan, kalian bisa masuk yang namanya Forum Beasiswa Unggulan Nasional. Itu gabungan dari seluruh awardee beasiswa nasional yang ada di Indonesia kayak gitu. Oh iya, aku mau notes dulu. Em, Kalau nanti kalian udah jadi penerima beasiswa unggulan, itu tuh memang dibayarinnya tuh kadang apa ya, kadang em, kalian harus ngebayar sendiri dulu gitu loh. Harus ngebayar sendiri dulu untuk yang sekarang. Kayak misalkan sekarang kalian ada yang lagi ongoing kan, mau semester 3. Nah, itu tuh kalian bayarin dulu UKT kalian di semester 3, tapi nanti bakalan digantiin sama pihak beasiswa unggulan kayak gitu. Jadi ya prepare money untuk apa namanya yang lagi ongoing ataupun lagi maba itu pasti bayar duluan itu. Gitu. Oke, boleh dilanjut. Oke, di sini selanjutnya adalah persyaratan umum. Jadi, persyaratan umum ini yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait ya. Jadi kayak kalau teman-teman yang mungkin di sini udah pada persiapan ya, tahu kan ada namanya surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu teman-teman harus dapetin dari kampus atau sekolah teman-teman dan itu disesuaikan. Kalau misalnya yang maba berarti bisa ke ini yang waktu dulu itu eh, bisa wali. Selanjutnya untuk yang S1 bisa ke dosen, bisa ke wali dosen dan lainnya itu disesuaikan saja. Terus kalian tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang dapat beasiswa fully funded dan pengen daftar beasiswa unggulan itu pasti enggak ya teman-teman. Itu jangan karena mereka bisa ngedetek dan pasti akan gagal gitu. Akan gagal beasiswa akan gagal untuk pendaftaran ini gitu. Terus deh kayak gitu belum pernah di jenjang yang sama. Jadi kayak misalkan udah lulus S1, pengen S1 lagi dan pakai beasiswa unggulan. Itu juga nggak bisa ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah ini diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali. Jadi pokoknya kampus kamu tuh harus diterima di universitas dalam negeri yang minimal akreditasinya B atau baik sekali. Kalau misalnya di luar negeri, universitasnya tuh harus diakui oleh Kemendikbudristek gitu. Dan selanjutnya adalah tidak berstatus sebagai dosen, guru, tenaga kependidikan dan pelaku budaya. Dan selanjutnya adalah beasiswa diutamakan untuk kelas reguler. Jadi em, apa namanya kalau misalnya kalian nanti misal ada apa ya ada kelas karyawan atau ekstensi itu nggak bisa menerima beasiswa unggulan ya teman-teman. Membuktikan prestasi akademik atau non-akademik tingkat internasional dan atau nasional. Jujur, ini adalah salah satu peraturan baru dari beasiswa unggulan karena di panduan 2024 tuh kemarin nggak ditulis ini sih, jujur. Tapi yang aku notice ya berarti teman-teman harus memiliki sertifikat ini gitu ya, membuktikan prestasi akademik atau non-akademik di tingkat yang sudah disediakan oleh mereka kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang nggak punya itu lolos karena aku punya teman tahun kemarin yang dimana dia nggak punya prestasi yang gimana-gimana tapi dia lolos gitu. Mungkin emang di esainya yang bagus or something aku pun tidak tahu akan hal itu. Oke, sekian dari aku Laura. Boleh dilanjut oleh speaker lainnya. Thank you. Oke, nah
tadi kalau dari Laura sendiri kan Laura udah ngejelasin ya persyaratan umumnya. Nah, sekarang aku mau menjelaskan persyaratan khusus S1, S2, dan S3. Nah, sebenarnya buat S1, S2, S3 itu sebenarnya semuanya sama, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, aku jelasin dulu yang S1-nya. Nah, kalau untuk khusus program diploma 4 atau D4 sama S1 itu, dia itu persyaratan khususnya yang pertama, tentunya kalian harus udah diterima di perguruan tinggi. Ingat ya, jadi harus udah emang keterima di perguruan tinggi karena nanti akan diminta surat keterangan sudah berkuliah bagi mahasiswa ongoing atau surat keterangan diterima di universitas terkait untuk maba. Nah, kalau buat anak SMA sendiri nih, nah SMA itu yang baru lulus boleh banget daftar sama yang gap year juga boleh banget daftar. Nah, tapi di sini ditulis juga ada maksimalnya. Nah, maksimalnya ini lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, kalau bagi mahasiswa ongoing, selain surat keterangan berkuliah aktif tahun ajaran 2025-2026, ada juga ketentuan khusus yaitu punya IPK paling rendah 2,75 dari skala 4. Nah, jadi setidaknya kalian memiliki IPK di atas 2,75. Nah, gitu. Lalu pastinya di selanjutnya di nomor 4 itu ada UKBI. Nah, kalau UKBI ini kalau zaman aku yang 2 tahun lalu itu belum ada ketentuannya nilainya berapa, tapi setidaknya diambilnya paket harus mengambil paket 1. Nah, kalau sekarang udah ada batas minimum skornya. Nah, skornya itu kalau untuk S1 di skor 482 sampai 577. Nah, UKB ini gimana sih tesnya? Sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat lagi, UKB ini tuh mirip banget kayak TOEFL, cuman versi bahasa Indonesianya. Dan kalau menurut aku sendiri, UKBI ini tuh tesnya nggak susah. Dia tuh kayak kalian ngerjain ujian bahasa Indonesia aja, cuman versi lebih resminya ya kalau misalnya bisa aku bilang. Nah, terus selanjutnya UKB ini bisa dilakukan di ada website resminya. Aku lupa nama websitenya apa, tapi di sini ada diterbitkannya emang dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi boleh di searching aja di Google, pastinya kalian udah searching-searching ya nggak sih? Nah, terus untuk ketentuan selanjutnya bagi kalian yang diterima di perguruan luar tinggi, kalian tentunya harus punya TOEFL atau IELTS atau TOEFL minimal ITP atau IBT. Untuk nilainya sendiri tertera di dokumennya, kalian bisa baca lagi sendiri ya. Lalu tentunya kalau beasiswa unggulan ini nggak luput dari esai, karena esai itu seperti yang Laura bilang sebelumnya, ada ya temen yang biasa-biasa aja tapi keterima karena mungkin esainya. Nah, esainya ini kalau menurut aku juga emang esai ini salah satu pendukung teman-teman untuk lolos di tahap administrasi. Nah, kalau untuk tahun ini judul temanya sendiri adalah uh, untuk judulnya sendiri adalah dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, kalian bisa bisa research dulu nih untuk esai-esainya kalian mau bikin seperti apa, dan pastinya kalau menurut aku sendiri kalian bisa menyamakan dengan jurusan yang kalian ambil saat kuliah. Oke, next langsung ke yang S2. Sebenarnya S2 juga sama aja. Aku singkat aja karena dia tuh mirip-mirip ya sama yang S1. Cuman perbedaannya dia itu ada ketentuan khusus di bagian umur dan di bagian rencana studinya. Kalau di S1 itu kan nggak ada rencana studi ya, karena emang S1 ini kita baru masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau S2 ini karena emang dia nantinya di perkuliahannya akan meneliti lebih dalam, maka dari itu dibutuhkan rencana studinya. Jadi kayak tentang gambaran apa yang akan diteliti, terus
kenapa memilih prodi tersebut. Dan kalau untuk umurnya sendiri, kalau S2 itu batas umurnya di 32 tahun pada tahun ini gitu. Kalau untuk S3-nya sendiri sama seperti S2, ketentuannya dia tuh ada khususnya yaitu di batasan umur sama dan em, punya proposal penelitian karena S3 ini kan lebih serius lagi, lebih terakhir lagi jenjangnya. Jadi pastinya akan lebih meneliti dalam tentang bidang studi yang sedang diambil. Nah, kalau untuk S3 sendiri itu batas umurnya itu ada di 46 tahun. Nah, boleh next lagi. Oke. Nah, kalau di tahap seleksinya nih, seperti yang Laura sebelumnya sebutkan, nah tahap seleksi di beasiswa unggulan ini kan ada dua doang. Jadi kalau menurut aku ya, dari pengalaman-pengalaman aku juga, beasiswa unggulan ini kalau aku perhatikan sama beasiswa-beasiswa yang lain, dia itu tahapan untuk mendapatkan beasiswanya nggak terlalu panjang, cuman emang rentang waktunya yang lumayan agak lama. Cuman beasiswa ini juga menurut aku lebih apa ya kalau misalnya bisa aku bilang dia itu sangat menguntungkan karena kalian dibiayai kuliah kalau buat yang maba dari awal sampai akhir untuk UKT-nya bahkan dikasih uang jajan juga. Terus kalau yang ongoing dari semester 3 atau semester 4 sampai akhir. Jadi ya itu sangat menguntungkan. Nah, tahap pertamanya ini administrasi. Nah, administrasi ini itu tuh yang kalian isi di website di akun website beasiswa unggulan kalian masing-masing. Jadi uh, kalau misalnya bisa dibilang berkas-berkas yang kalian masukin itu tuh nantinya um, akan diseleksi, akan dibaca, akan di scanning, pokoknya dibaca sama tim-tim Kemendikbudristek, eh Kemendikbuddesmen ya sekarang sorry. Nanti selesai dari tahap satu akan ada pengumuman. Nah, seperti yang Laura bilang tadi, itu tuh akan ada pengumuman lolos nggak lolosnya. Nah, kalau misalnya nggak lolos, kalian akan lanjut ke tahap dua yaitu wawancara. Nah, wawancaranya ini bisa seputar tentang diri kalian, bisa seputar dokumen-dokumen yang kalian submit atau berbagai macam halnya. Jadi setiap orang itu nanti wawancaranya isinya akan berbeda-beda guys, gitu. Nah, eh boleh di next lagi. Nah, kalau kalau ini adalah buklet kalian bisa scan. Ini tuh isinya sama kayak yang ada di website beasiswa unggulan. Jadi pastinya sebelum kalian submit, boleh banget dicek ulang dokumen-dokumen yang udah disubmit, yang udah dimasukin di akun kalian, cross check lagi benar atau enggak penamaannya, udah benar atau salah, ya gitu. Pokoknya silahkan dicek dan good luck. Nah, sekian dari aku, boleh dilanjutkan sama Otnil. Oke, thank you Kak Keisha dan juga Teh Laura untuk operator boleh next. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Ya, di sini mungkin adalah bagian yang mungkin teman-teman tungguin ya, karena aku yakin teman-teman banyak juga yang sudah mengetahui terkait dengan persyaratan mentoringnya, maksudnya persyaratan dari beasiswa unggulannya. Dan di sini mungkin teman-teman butuh suatu hal yang dapat membantu proses teman-teman untuk mendaftar beasiswa unggulan. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, salah satu statistiknya tuh bilang kalau banyak ya, hampir puluhan ribuan itu yang daftar, tapi kebanyakan banyak yang gagal tuh bukan karena kemampuannya, tetapi karena kurangnya informasi dan juga persiapan. Nah, oleh dari itu kita dari Forum Beasiswa Unggulan Telkom University, kita merancang mentoring khusus untuk mahasiswa Telkom dan juga mahasiswa umum lainnya yang diberi nama yaitu Mentor Up atau Mentoring for Your Stay Up. Oke, untuk operator boleh next operator. Oke, boleh di next dulu untuk PPT-nya. Oke.
baik. Jadi ini sedikit gambaran ya terkait dengan program dari mentoring kita. Nah, mungkin teman-teman di sini sedikit gambaran mentoring itu seperti apa. Nah, boleh di slide sebelumnya, operator. Oke. Nah, jadi untuk sedikit gambaran tentang mentoring kali ini, di mentoring kali ini akan ada beberapa mentor yang nantinya akan ada ditempatkan di dalam kelas. Nah, nantinya teman-teman yang ada di sini yang sudah mendaftar pada webinar kali ini akan ditempatkan ke dalam 3 kelas, yang salah satunya nanti adalah tempat teman-temannya, seperti itu. Nah, di program mentoring ini tujuan kita apa sih dari Forum Beasiswa Unggulan Telkom University? Di sini yang pertama kita pengen bekali peserta dengan kemampuan teknis dan mental dalam mengikuti seleksi beasiswa unggulan. Nah, lewat nantinya sesi-sesi webinar lainnya yang akan kita tawarkan, kita pengen banget buat peserta dari tiap calon-calon award di beasiswa unggulan itu terbekali, baik itu dari segi mental ataupun segi persiapannya. Dan juga nanti kita juga bakal nyedain kayak tempat Q&A dan juga tempat bagi teman-teman untuk bertanya terkait dengan dokumen-dokumen ataupun persyaratan yang ada. Lalu begitu juga pada tujuan yang kedua, kita pengen ningkatin pengetahuan tentang sistem, syarat, dan juga tahapan seleksi beasiswa unggulan 2025. Nah, salah satunya lewat webinar hari ini, yang mana teman-teman semakin tahu terkait dengan tahapannya ada apa saja, dan juga syarat-syarat yang telah disampaikan oleh tadi dari Teteh Laura dan juga Teteh Kak Keisha juga yang telah disampaikan seperti itu. Nah, untuk durasi dari mentoring sendiri itu berapa lama, Kak? Nah, untuk durasi dari mentoringnya ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Nah, mungkin kalau teman-teman sadar, sekarang kita udah ada di tanggal 22 ya. Nah, 5 hari ke depannya berarti sampai di tanggal 27. Jadi, diharapkan teman-teman dapat mengikuti mentoring intensif ini karena dinamakan intensif karena hampir setiap hari itu kita memang melakukan sesi untuk persiapan untuk pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, untuk sasarannya sendiri kita menargetkan mahasiswa aktif Universitas Telkom dan juga terbuka juga untuk umum, baik itu dari mahasiswa dari Universitas Sumatera ataupun sampai ke Papua juga. Nah, untuk metode dari program mentoring kita akan dilakukan dalam sesi webinar dan juga akan ada sesi kelas daring nantinya. Nah, untuk semua program dan materi yang diberikan itu gratis ya teman-teman, dan di sini kita tidak melakukan pungutan biaya, jadi kita sangat terbuka banget buat teman-teman semuanya yang ingin mengikuti persiapan dalam bentuk kelas mentoring seperti itu. Nah, boleh di next, operator? Boleh di next ke slide berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, kenapa sih program mentoring kali ini penting ya, teman-teman? Nah, biasanya tadi kan Teh Laura tuh sempat nyebutin nih kalau salah satu kesalahan awardee itu misalnya kurang di persiapannya dan juga yang lulus itu juga belum tentu yang prestasinya paling banyak gitu. Jadi aku juga dengar juga ada yang punya 40 prestasi tidak menjamin dia lulus juga sampai ke lolos tahap 1 kayak gitu. Jadi yang paling penting di bagian apa sih, Kak? Jadi yang paling penting itu memang di bagian esainya. Mungkin kurang tahu ya sistem dari penilaian dari BU-nya itu seperti apa, tapi kebanyakan esai itu merupakan salah satu poin yang sangat penting dan juga poin yang sangat besar seperti itu. Nah, biasanya apa sih permasalahan umum yang terjadi di esai? Biasanya struktur yang teman-teman gunakan itu kurang jelas. Artinya, teman-teman kurang gunain tuh metode-metode penulisan. Biasanya itu ada namanya STAR method atau GROW model. Itu bisa membantu metode penulisan ataupun untuk mempertajam esai teman-teman kayak gitu. Jadi untuk membuat esai itu nggak bisa hanya fokus misalnya menyampaikan dari A terus tiba-tiba langsung ke C, langsung ke Z gitu. Jadi harus berurut teman-teman. Makanya kita butuh gunain metode-metode penulisan esai yang tadi salah sebutnya. Salah satunya aku sebutin itu adalah STAR method. Itu membantu banget buat jelasin tentang diri teman-teman kayak gitu lewat situasi kayak gitu. Lalu biasanya kurang fokus. Nah, kebanyakan aku udah ngelakuin proofread, aku udah review beberapa esai, itu kebanyakan teman-teman bikin esai itu adalah fokusnya tuh kurang terarah gitu ya. Jadi misalnya kalau bahas teknologi, teman-teman tuh sering banget bahas misal dari AI, terus tiba-tiba bahas game, terus tiba-tiba bahas media sosial. Jadi teman-teman kayak masukin tuh semuanya. Atau mungkin teman-teman punya banyak prestasi nih ya. Anaknya kece banget, punya segudang prestasi. Semua teman-teman masukin. Dari prestasi olahraga, seni, ataupun prestasi akademik. Nah, kayak gitu jangan ya teman-teman, big no banget karena utamain kalau misalnya masukin prestasi itu masukin yang berhubungan dengan essay teman-teman. Karena kenapa? Karena kan untuk prestasinya bakal kelihatan di website sama tim seleksinya otomatis yang di essay fokus masukin yang sesuai ataupun ibaratnya benang merahnya itu saling terhubung kayak gitu. Makanya untuk pembuatan essay itu teman-teman harus bikin dulu kerangka
angkanya, kayak apa aja yang teman-teman ingin masukin, apa yang ingin teman-teman sampaikan, dan apa kontribusi yang ingin teman-teman lakukan, seperti itu. Terus lanjut bahasanya tidak tepat. Nah, mungkin kalau teman-teman sadari, teman-teman tuh pasti baca juga salah satu pedomannya itu adalah untuk penulisan esai itu harus sesuai dengan PUBI atau penulisan ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini penulisan ejaan bahasa Indonesia itu terdiri dari kayak kata baku, terus juga ejaan bahasa Indonesia. Jadi harus dicek dengan baik ya untuk penggunaan ataupun tulisannya. Jadi kalau bisa jangan terlalu pakai bahasa Gen Z gitu ya, terlalu gaul gitu kitanya. Misal belajar bareng kelompok. Nah, bareng itu bukan kata baku ya, harusnya diganti dengan kata bersama. Jadi usahain mungkin ketika teman-teman tulis itu nggak nyadar gitu kalau teman-teman tuh lagi nulis kata-kata yang kurang baku gitu. Jadi di sini teman-teman juga harus belajar bagaimana kaidah penulisan yang bagus itu seperti apa. Karena tim seleksi dari Beasiswa Unggulan itu juga dari dosen-dosen atau bahkan mungkin minimal lulusan S1 gitu untuk nge-review sebuah esai dari teman-teman kayak gitu. Terus gagal menonjolkan keunikan diri. Nah, ini salah satu topik yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya di esai itu teman harus jadi diri teman-teman gitu. Jadi kalau tim seleksi itu kan pasti nge-review lebih dari 100 atau mungkin lebih dari ribuan gitu. Jadi biar tahu kalau teman-teman tuh beda dari yang lain tuh harus gimana gitu. Teman-teman tunjukin, misal kamu anak teknik, ya kamu tunjukin sisi teknik kamu gitu. Jadi oh ingat, oh ini si teknik tadi gitu kan. Jadi tunjukin keunikan teman-teman, bukan tunjukin apa ya, terlalu banyak yang ditunjukin gitu. Fokus di satu hal aja biar teman-teman bisa nunjukin keunikan dari diri teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin untuk operator boleh di next lagi. Boleh di next operator? Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke bagian tujuan dari mentor up class ini. Nah, tujuan dari kita ngadain untuk mentoring ini, kita pengen apa? Yang pertama tuh salah satunya tadi mungkin aku udah sebutin, kita tuh pengen ningkatin pemahaman dari teman-teman semua ataupun peserta dari mentor up class ini. Yang dimana nantinya kita bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan peluang lulus dari teman-teman semua, kayak gitu. Nah, makanya di sini sangat diharapkan teman-teman dapat mengikuti nantinya program intensif yang akan dilakukan selama 5 hari karena itu nggak banyak ngambil waktu teman-teman dan kita juga fokus untuk membantu teman-teman seperti itu. Dan di akhir juga kita fokus pengen ningkatin kualitas tulisan teman-teman lewat layanan proofread. Jadi layanan proofread ini apa? Layanan proofread ini adalah kita melakukan sesi review dari mentor mereview esai yang dibuat oleh teman-teman. Jadi kita bisa koreksi dan berikan komentar, kira-kira esai teman-teman itu kurangnya kemana gitu ya. Atau mungkin bagusnya diarahkan ke sini, seperti itu. Jadi di sini kita banyak banget nantinya bakal mengadakan layanan proofread seperti itu. Mungkin di next lagi, untuk operator boleh di next. Oke, mungkin ini bagian untuk peran mentor. Nah, di sini adalah peran dari kita sendiri. Nah, di sini apa sih tugas dari mentor itu sendiri? Nantinya kita akan memberikan arahan dan juga feedback kepada teman-teman. Kira-kira lewat esai yang telah teman-teman buat itu bagusnya seperti apa? Seperti yang aku sampaikan tadi. Jadi bakal ada komentar ataupun note yang mungkin bisa membantu memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas dari esai teman-teman seperti itu. Dan juga nanti bakal ada sesi individu juga. Lalu dilanjutkan dengan refleksi pribadi. Nah, refleksi pribadi ini kita bakal ngarahin menti ya. Sebutannya untuk peserta dari mentoring itu namanya menti agar esai teman-teman itu mencerminkan pengalaman dan juga pemikiran pribadi. Artinya esai yang teman-teman buat itu berdasarkan experience yang telah teman-teman lalui ataupun misalnya refleksi. Nah, refleksi yang dimaksud ini kan kita bahas tentang temanya ya. Temanya kan dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, teman-teman tuh harus bisa merefleksi kira-kira aku selama menggunakan teknologi itu udah ngapain aja sih? Teman-teman bisa ceritain kayak dampak positifnya, terus ke dampak negatifnya. Terus bisa juga ceritain ketika teman-teman bisa menguasai teknologi dan juga tidak terpengaruh oleh teknologi. Jadi kita pengen bantu teman-teman untuk mengarahkan ke hal tersebut seperti itu. Lalu ada juga dukungan, nanti dari kita juga bakal memotivasi teman-teman dan bakal membantu proses teman-teman gitu. Selanjutnya di akhir bakal ada evaluasi juga, kita minta feedback terkait teman-teman, terkait dengan mentoring yang kita adakan, kira-kira bagaimana. Nah, di sini note aja, mentor itu dilarang menulis esai untuk menti ya. Jadi maksudnya kita nggak menjoki gitu ya. Karena di sini kita hanya membantu untuk memberikan review. Kira-kira sebagusnya teman-teman tulis esai itu seperti apa dan kira-kira kontribusi ataupun ide ataupun gagasan yang teman-teman berikan itu kira-kira bagusnya dibuat seperti apa. Nah, selanjutnya bakal dijelasin oleh Teh Jessica. Boleh nih Teh Jessica, silakan. The Operator.
Oke, thank you Kak Niel. Thank you untuk mentor-mentor yang kece atas pemaparan materi yang luar biasa, mulai dari Kak Laura, Kak Kesha, hingga terakhir tadi Kak Niel. Oke, berikutnya aku bakal lanjutin pemaparan materinya ya. Next, kita bahas tentang peran menti. Seperti tadi yang udah jelasin Kak Niel, menti ini adalah peserta mentoringnya. Itu dinamakan menti. Nah, teman-teman kita di sini mentor dan menti itu punya peran masing-masing ya. Kita bukan cuma duduk manis, terima bersih, tidak teman-teman. Tapi kita semua bekerja sama supaya teman-teman ini diharapkan bisa lolos sebagai awardee beasiswa unggulan tahun 2025. Nah, sebagai menti, kalian ini tokoh utama dalam cerita kalian sendiri. Mentor itu hanya pendamping yang membantu kalian untuk menemukan sudut terbaik kalian, khususnya untuk menemukan sudut terbaik ketika kalian membuat esai. Jadi, apa nih yang perlu dilakukan oleh menti? Yang pertama, menti itu perlu melakukan penyusunan esai. Tugas kalian menyusun draft esai yang sesuai dengan tenggat waktu dan jangan tunggu kerjakan nanti, tapi mulai kerjakan dari sekarang. Nah, tenggat waktu yang tadi aku sebutin itu sebenarnya balik lagi ke kesadaran diri masing-masing. Nah, sebagai mm, pengalaman aku dulu ya, aku dulu ketika mendaftar beasiswa unggulan, aku itu menetapkan deadline untuk diri aku sendiri. Contohnya, pendaftarannya itu kan dimulai dari tanggal 1 sampai 14 Juli tahun lalu. Jadi aku tetapin tanggal 1 aku akan selesai bikin akun, di situ juga aku harus minta surat aktif dan surat rekomendasi, kemudian esai aku beresnya di tanggal 10, kemudian aku minta tolong review ke teman aku di tanggal 12-13, pokoknya tanggal 13 aku upload gitu. Jadi aku tuh selalu netapin timeline untuk diri aku sendiri. Nah, aku harap juga teman-teman di sini udah menulis esainya dengan baik ya, karena kalau kita lihat tinggal sisa 5 hari lagi ya teman-teman untuk penutupan pendaftaran. Jadi jangan tunggu-tunggu nanti, kerjakan dari sekarang. Jadi teman-teman yang masih bingung, gimana sih cara bikin esai yang baik? Kak, aku nggak tahu, nggak apa-apa dimulai dulu aja. Kita semua di sini juga sama-sama belajar. Fun fact, aku juga pertama kali nulis esai yang benar-benar esai ya, bukan esai jawaban UAS. Yang benar-benar esai karya tulis itu ketika aku mencoba mendaftar beasiswa unggulan. Jadi kalian jangan minder kalau kalian nggak pernah menulis sebelumnya. It's okay, ini kesempatan yang bagus untuk kalian untuk mulai menulis. Kalian juga punya kesempatan buat terbuka, buat membuka diri kepada arahan, kepada umpan balik dari mentor. Kalian bisa bertanya. Kalian punya wadah yang kami wadahi, teman-teman. Di sini kita ingin menolong teman-teman semua sebagai bukti rasa syukur kita ya kepada Kemendikbud, sekarang Kemendikdasmen, kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita anugerah untuk menjadi awardee beasiswa unggulan. Di sini kita semua bertekad untuk menolong teman-teman semua di sini. Jadi nggak usah canggung-canggung, nggak usah segan-segan kalau mau minta tolong ke kita ya teman-teman. Jadi berikutnya juga sebagai menti kalian harus melakukan revisi. Tentunya nanti kalau kalian udah ngasih esai kalian ke kita para mentor, kita pasti bakal ngasih feedback, bakal ngasih arahan lebih bagus seperti ini gitu. Jadi semuanya itu butuh proses. It's okay untuk revisi berkali-kali, jangan takut salah. Tapi revisi yang kami berikan itu bisa kalian pertimbangkan atau mungkin kalian langsung perbaiki karena kalian merasa itu adalah masukan yang bagus. Nah, kemudian pelaporan teman-teman. Communication is the key. Oke? Okay? Update terus mentor kalian secara rutin, jangan tiba-tiba ghosting ya, jangan tiba-tiba ngilang, kasih progres, esai kalian udah direvisi sampai mana, kalian kendalanya di mana, karena sayang banget gitu, ini kesempatan yang gratis, kita ada di sini buat teman-teman, tapi teman-teman gak fokus gitu untuk menjadi menti di kelas mentoringnya kita. Nah, berikutnya, menti juga harus punya komitmen dari awal sampai akhir. Kita butuh kalian, kalian butuh kita. Jadi tetap stay on track ya teman-teman. Kami yakin kamu semua bisa di sini. Oke, next berikutnya kita akan jelaskan apa itu manfaat menjadi menti. Operator, boleh next slide? Nah, manfaat menjadi menti itu berarti kalian bertanya-tanya dong, kenapa kita harus ikut mentoring ini? Apa bedanya kalau kalian belajar sendiri? Nah, kalau kalian ikut kelas mentoring kita, kalian akan dapat bimbingan langsung dari kami para awardee beasiswa unggulan. Kami udah ngerasain langsung suka duka seleksi tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, jadi kurang lebih kami langsung merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Mungkin kami memang bukan mentor-mentor yang super profesional, tapi di sini kami ada tujuannya pure untuk membantu kalian dengan pengalaman kami sebelumnya. Nah, kalau kalian jadi menti juga, kalian itu bisa meningkatkan kualitas dokumen. Kenapa?
karena kami akan bantu kalian upgrade struktur, isi, dan bahasa esai sampai layak dikirim untuk diupload ke website beasiswa unggulan. Nah, di sini juga kami bukan cuma bantu kalian di esai juga, kami juga akan membantu kalian nanti di bedah dokumen. Nah, berikutnya kita juga para mentor akan ngasih strategi lolos yang nyata. Jadi bukan teori doang, tapi strategi yang benar-benar kita terapkan dulu, yang terbukti berhasil kan teman-teman, puji Tuhan. Next, berikutnya kalian juga bisa memperluas jaringan. Kalian di dalam grup itu udah ketemu sama orang-orang yang sevisi, sefrekuensi, dan kalian bisa saling support. Kalian juga bisa saling bertanya satu sama lain untuk peserta-peserta di dalam grup. Kalian juga bisa berkenalan dengan kami, menjalin relasi dengan kami juga sama bisa menjalin relasi dengan kalian. Otomatis networking kita bertambah, teman-teman. Nah, kalau mau jadi menti, itu ada persyaratan dan etika yang harus dipenuhi. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas dari persyaratan. Persyaratannya itu adalah mahasiswa aktif Telkom University atau umum yang mau daftar ke beasiswa unggulan tahun 2025. Nah, disclaimer teman-teman, yang bakal masuk kelas mentoring kita itu nanti kita hitungnya dari peserta yang tercepat mendaftar di G-Form kemarin ya teman-teman. Nanti kita akan umumkan kalian masuk ke kelas mana dan siapa yang tercepat. Nah, berikutnya persyaratannya adalah bersedia ikut mentoring selama 5 hari. Jadi, kita adakan mentoring dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Kalian harus bersedia mengikuti kelas mentoringnya. Kenapa? Karena tentunya ini adalah kesempatan yang berharga, yang sangat sayang untuk dilewatkan. Berikutnya, kalian juga harus memiliki komitmen yang tinggi dan siap untuk menyelesaikan segala tugas. Tugasnya apa? Upload berkas, revisi esai, dan upload esai. Kemudian bisa pakai tools digital, WhatsApp, Google Docs, dan Google Meet karena ketiga platform ini pasti akan selalu kita gunakan dalam pembuatan esai maupun kita meet dan semacamnya. Kalau kode etik itu kita cuman butuh 3 aja dari kalian. Yang pertama itu jaga komunikasi dan etika. Tapi kita di sini nggak mau terlalu formal ya teman-teman. Jadi kayak nyantai aja. Kita di sini teman, kita di sini partner buat bertumbuh bersama. Jadi nggak usah yang terlalu formal, tapi tetap dijaga agar etika kata-katanya juga masih tetap sopan ya teman-teman. Berikut juga jangan pernah minta mentor buat nulis esai kamu. Seperti kata Kak Otniel, kita bukan open joki, kita cuma mau bantu kamu supaya esai kamu bisa lebih baik. Next, disiplin ya teman-teman. Kita bantu semaksimal mungkin, tapi kamu juga harus totalin usahamu, maksimalin usahamu. Berikut kita bisa lihat program intensif 5 hari. Dimulai dari day one. Day one itu di tanggal 23 Juli 2025. Ini adalah hari di mana kelas mentoring pertama kita dimulai. Nah, jadi di day one ini kita akan bedah dokumen dan persyaratan. Teman-teman kan udah tahu ya di website itu kalian harus upload KTM, KTP, terus sertifikat UKBI, banyak prestasi lain, terus organisasi, bahkan sampai esai. Nah, di situ kita akan bedah. Teman-teman yang masih bingung gimana cara minta surat aktif, kayak surat rekomendasi itu template-nya seperti apa, itu ada di website. Tapi gimana cara mengisinya, harus kepada dosen siapa mengisinya, aku jawab aja sekarang ya, kepada dosen yang paling mengenal kalian buat mengisi rekomendasinya. Tapi pasti kalian di semasa mengisi berkas tersebut kalian punya rasa bingung dalam beberapa hal kan. Nah, di day one ini kalian bisa bertanya secara puas kepada kami para mentor. Yang kedua itu bedah esai dan masalah teknis di day 2, tanggal 24 Juli 2025. Di sini kita bakal bedah esai kalian dan kita akan kasih tahu tips and trick menyusun esai. Nah, di day 3 kita akan mengadakan tips esai dan layanan proofread. Nanti bakal ada jarkoman yang dikirimkan ke grup WhatsApp mengenai tips-tips esai supaya kalian bisa baca berulang-ulang ya teman-teman. Habis itu juga kita akan mengadakan layanan proofread. Nah, layanan proofread ini kuotanya terbatas. Nanti kami akan umumkan lebih lanjut mengenai kuota layanan proofread. Berikutnya di day 4 itu adalah journey awarding dan layanan proofread juga. Jadi mulai dari tanggal 25 until tanggal 27 kita itu membuka layanan proofread. Tanggal 26 ini yang day 4, ini journey awardee, kita akan ada sharing session ya teman-teman. Kita bakal sharing gimana journey kita tahun lalu, dan kalian juga bisa sharing journey kalian, keluh kesah kalian, apa aja yang mengganggu pikiran kalian untuk mendaftar beasiswa unggulan ini. Kami sangat terbuka untuk membantu kalian ya bersharing bersama. Nah,
Terakhir itu di day 5 hasil proofread tanggal 27 Juli. Ini revisi lanjutan, pemantapan akhir, dan pengumpulan final. Tapi balik lagi aku mau ingetin ke teman-teman semua, jangan submit berkas mepet-mepet banget ya teman-teman, karena takutnya servernya down seperti tahun lalu. Tapi puji Tuhan tahun lalu itu diperpanjang 4 hari, tapi kita nggak tahu tahun ini bakal diperpanjang atau enggak kan. Jadi saran aku, kalaupun kalian mau submitnya di hari H, itu kalau bisa hamin 6 jam atau 7 jam, jangan mepet-mepet hamin 1 jam, kayak layaknya mahasiswa mengejar deadline biasanya ya teman-teman. Nah, jadi itulah materi-materi yang perlu disiapkan selama 5 hari tersebut. Berikutnya, aku bakal kasih tahu kalian tips mentoring efektif. Yang pertama, kalian harus terbuka dan reflektif. Ceritakan pengalaman hidup yang jujur di esai. Kedua, aktif komunikasi. Jangan nunggu mentor yang ngechat duluan, tapi kalian juga bisa memberikan gerakan di luar, karena tentunya kalian yang lebih butuh kami kan teman-teman. Yang ketiga, hargai feedback. Kadang mungkin kalian merasa feedback kami nanti kok gak sesuai dengan visi misi awal aku nulis esai, kok aku ngerasa feedbacknya itu terlalu keras, terlalu pedas gitu. Tapi coba hilangkan kata-kata itu teman-teman, karena di sini kita tujuannya emang pure mau bikin esai kalian jadi lebih bagus. Jadi coba kita sama-sama hargain feedback. Tapi kalau kalian ada ide, itu nggak apa-apa kalian buat brainstorming dengan para mentor. Berikutnya itu disiplin waktu, kami bantu, kamu gerak. Jadi jangan diam aja. Berikutnya pakai tools secara optimal, karena Google Docs, spreadsheet itu sahabat kita ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum aku selesai menutup presentasi pada malam hari ini untuk bagian materi, aku mau kasih beberapa tips and trick buat esai. Yang pertama itu cari topik yang lagi sering dibahas. Memang temanya udah merujuk ya teman-teman, dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Tapi kalian tuh pertama harus bedah dulu apa maksud judul ini. Ada apa dengan teknologi, ada apa dengan karakter, ada apa maksudnya dengan apa kaitannya dengan era digital. Karena kalau kalian udah paham topik-topik ini, kalian bisa cari informasi yang lagi hot, lagi happening buat dibahas. Nah, yang kedua itu sesuaikan dengan jurusan kamu. Kalau kalian jurusan teknik atau jurusan psikologi, aku ngerasa ini adalah emas buat kamu, karena kamu akan lebih mudah untuk membuat esainya. Tapi kalau misalnya jurusan kamu kurang relevan, it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut kamu ada ide nih buat sesuai dengan tema ini, buatkan. Tapi kalaupun tidak, itu bisa kamu buat esai dan berdasarkan kontribusi kamu terhadap judul tersebut. Nah, berikutnya tips dari aku, gunakan AI. Nah, sekarang ini kita udah kenal banyak AI ya, dari ChatGPT, Blackboard, ChatGPT, Perplexity, Gemini, kita banyak kenal AI dan manfaatkan AI untuk dapat ide ya teman-teman, tapi tetap aja esai kalian harus orisinil. Jadi AI itu kalian manfaatkan cuma buat ide doang. Yang keempat itu fokus ke kontribusi. Nah, ini tips dari aku ya, aku dengar dari banyak dosen, kalau misalnya terkadang kita itu mau cantumin banyak prestasi kita di esai supaya pewawancara atau pembaca atau reviewer itu tahu kalau kita adalah mahasiswa yang layak gitu. Tapi itu sebenarnya sepenuhnya salah ya teman-teman. Mungkin tadi Kak Neil juga udah jelasin kalau misalnya lampirkan aja yang masih relevan, masih ada benang merahnya dengan judul. Karena fokusnya itu ke kontribusi, bukan buat pamer prestasi. Beasiswa unggulan ini mencari anak-anak yang mau berkontribusi untuk Indonesia. Jadi fokuskan esai kalian terhadap kontribusi. Berikutnya itu yang kelima, kalau kalian lulus, ingat untuk berkontribusi, terutama sesuai dengan yang kalian isi di esai kalian. Karena aku mau kasih tahu dari sekarang, kalau kita ini penerima beasiswa unggulan itu, uangnya itu dari pajaknya rakyat. Jadi ibaratnya kita disekolahkan negara, kita juga harus mau berkontribusi untuk negara, jangan egois, jangan mikirin diri sendiri. Kalau kalian lulus, kalian harus ada manfaat dan kontribusinya untuk masyarakat. Nah, segitu aja dulu pemaparan materi dari kami, dari Kak Laura, Kak Keisha, Kak Otniel, dan aku Jessica. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau tidak ya? Tapi menurut aku pasti ada sih yang mau bertanya. Jadi jangan sungkan-sungkan buat bertanya. Silakan bertanya apa yang ingin ditanyakan. Dan kalau misalnya nanti kalian itu nggak sempat dijawab pertanyaannya,
kalian bisa DM kami ya di beasiswa unggulan underscore Telkom University. Nah, sebelumnya aku serahin lagi ke MC untuk sesi Q&A. Wow, udah langsung ada yang bertanya nih ya. Boleh nih MC yang mana duluan? Oke. Iya ya, Kak. Oke, makasih nih Teh Jessica dan rekan-rekan mungkin ya. Oke, ini ada yang langsung angkat tangan. Oke, saya berikan waktu kepada teman-teman. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Ada 3 penanya dulu deh. Nah, 3 penanya dulu untuk sesi kali ini. Nanti kalau misalkan ada waktu yang cukup, saya beri kesempatan lagi kepada teman-teman yang lain bertanya. Tapi tadi udah disclaimer nih sama Kak Jessica bahwasannya nanti terbuka sekali informasinya, langsung DM aja ke @beasiswa unggulan Telkom University. Oke? Oke, Excel. Sorry, mungkin ya. Halo Ini Kak, manggilnya aku Excel atau apa? boleh Excel boleh, Axel boleh. Axel. Oke. Boleh. Halo. Axel, boleh perkenalkan dulu nama, terus jurusan, mungkin kuliah di mana? Oke Boleh. Kak, perkenalkan nama aku Axel Boys Bancin. Aku sekarang semester 4 di jurusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Eh, Pertanyaan aku Kak, terkait dengan Oh, surat. ini mah jelas eh, dari Telkom dong. Karena cuma ada ya. satu di Indonesia. Terus Oke. pertanyaan aku Gimana Kak, pertanyaannya? tentang ini tadi udah sempat di-mention sama Kak Jessica terkait dengan surat rekomendasi. Nah, dulu tuh aku kan udah pernah ikut ya tahun 2024. Nah, cuman kurang beruntung. Nah, terus eh, aku sempat bingung gitu kan, gimana ya cara evaluasinya gimana gitu kan. Nah, tadi udah sempat di-mention sama Kak Jessica kalau misalnya surat rekomendasi itu kalau bisa ke dosen gitu kan. Karena memang sebenarnya ada formatnya ya, kalau nggak salah dikasih kan. Nah, aku tuh ngumpulnya dari TOS, ngambil formatnya dari TOS. Jadi sebenarnya beda sama format yang dikasih sama mereka. Cuman aku kira ya sama-sama surat rekomendasi gitu. Aku kira yang penting ada tanda tangan dari kampus gitu. Tapi sebenarnya itu ngaruh nggak sih Kak? Atau sebenarnya kita harus ngikutin si format yang dikasih sama BU-nya? Gimana sih Kak? Gitu. Oke. Oke. Langsung aja Teh Jessica. Oke, boleh aku yang jawab ya, teman-teman. Jadi, karena permasalahan kamu itu sangat dekat dengan permasalahan aku dulu juga, jadi aku semangat banget buat jawab. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih mahasiswa Telkom University bertanya, Kak, kalau surat aktif itu harus pakai formatnya BU atau boleh pakai formatnya Telkom? Ini untuk surat aktif dulu ya. Boleh pakai formatnya Telkom. Kenapa? Karena semua poin-poin yang dimuat di format surat aktifnya beasiswa unggulan itu tercantum di format Telkom University, contohnya kayak nama, keterangan tidak menerima beasiswa lain, itu semua ada di surat aktif, teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya formatnya tidak mengikuti format BU, asalkan poin-poinnya ada. Nah, yang kedua, mengenai surat rekomendasi. Surat rekomendasi harus sangat-sangat mengikuti formatnya dari beasiswa unggulan. Kenapa? Karena format surat rekomendasi beasiswa dari TOSS itu berbeda jauh dengan format beasiswa unggulan. Karena di beasiswa unggulan setahu aku dia cuma memuat 2 poin aja ya, tidak menerima beasiswa lain dan mahasiswa yang kurang mampu, aku kurang ingat juga. Tapi sementara di formatnya beasiswa unggulan itu kalian tuh ditanya bahasa Inggrisnya kemampuannya gimana, pengalaman organisasi, itu semua harus dicantumkan teman-teman. Jadi harus pakai surat rekomendasi, dan surat rekomendasi format dari beasiswa unggulan ini ajukan kepada dosen yang paling mengenal kalian. Nah, jadi dulu itu puji Tuhan aku, kalau kamu FEB juga ya, aku itu dulu mintanya sama Bu Novi, beliau juga award di beasiswa unggulan untuk S2, jadi beliau juga mengajarkan aku cara membuat surat rekomendasi. Mungkin kamu bisa eh, DM aja ke beasiswa unggulan underscore Telkom Unif atau PC ke aku lewat WA, nanti boleh soal surat rekomendasi. Apakah masih ada yang mau ditanya, Axel? Udah cukup Kak. Makasih banyak Kak. Oke. Oke. Jelas ya Excel. Oke. Mungkin dilanjutkan, ini ada pertanyaan dari Faijul Haq di kolom chat. Kontribusi untuk masyarakatnya dalam bentuk apa saja, Kak? Saya masih semester 5, belum KKN atau magang.
mungkin ini lebihnya itu bukan apakah memang teman-teman nanti award di ini harus sekarang atau cuman kiasan aja. Mungkin boleh dijawab. Oke, Maaf ya, saya aku mau bantu lurusin. sok. Jadi gini, tadi kan sempat dijelaskan kalau kita kan harus ikut kontribusi juga ke masyarakat dengan beasiswa ini, karena beasiswa ini dibiayai oleh negara yang ngambil dari uang pajak dari masyarakat, dari pajak warga negara. Jadi notabene kita kalau udah pakai beasiswa ini harus ikut kontribusi ke masyarakat juga. Itu buat saya masih semester 5 bagaimana ya? Sebab saya ini masih kuliah, masih semester 5, belum waktunya kerja praktek, belum waktunya KKN, belum waktunya magang semacamnya. Itu kontribusinya gimana? Saya tadi sama Kak Jessica kalau gak salah ya, itu disuruh harus ada komitmennya ke masyarakat gitu atau semacamnya. Itu gimana konsepnya? Terima kasih. Oke, siap siap siap. Oke, terima Boleh kasih langsung buat dijawab aja Kak. Ya. ya, oke, aku izin jawab ya Faizul. Mungkin untuk pertanyaannya. Nah, kontribusi untuk masyarakat itu kan salah satu rencana ya. Nah, rencana itu berarti nggak harus yang udah pernah teman-teman lakuin. Jadi bisa ibaratnya ke depannya teman-teman itu pengen bikin apa sih buat Indonesia kayak gitu. Kalau ditanya contoh kontribusi itu kayak apa, kalau misalnya essay aku tahun lalu itu contohnya aku bikin aplikasi untuk membantu masyarakat daerah 3T untuk mencari pekerjaan. Nah, itu salah satu bentuk kontribusi ya. Jadi ke depannya aku pengen bantu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kabupaten aku kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan Faizul kira-kira cocoknya kontribusi untuk Indonesia ke depannya gimana. Dan mungkin bisa dikaitin juga kalau misalnya pengen dikaitin dengan tema ataupun terkait dengan dampak teknologi kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu pernah ikut volunteer atau mungkin pernah bantu kayak jadi anggota pramuka, terus kayak ngumpulin sumbangan, itu udah jadi termasuk kontribusi teman-teman. Jadi teman-teman di situ udah apa ya, ibaratnya udah punya dampak ke masyarakat. Jadi itu bisa juga dimasukin di SI di bagian awal kalau teman-teman tuh pernah ngelakuin hal tersebut. Jadi kontribusi bisa berdasarkan yang udah teman-teman lakuin atau mungkin ke depannya teman-teman ingin lakuin kayak gitu. Untuk Mas Faizul. Oke. Faizul, sorry mungkin Halo. saya juga izin menambahkan ya. Oke, mungkin gini ya, maksudnya harus ada kontribusi itu adalah yang pernah kita lakukan untuk menjadi tawaran kepada eh, kepada apa kepada Kemendikti gitu ya, kepada yang memberikan memberikan beasiswa yang mungkin lanjutannya adalah karena uang beasiswa itu adalah dari negara. Negara dapatnya dari mana? Dari pajak. Nah, terus kita harus sadar diri nih ke depannya kita harus memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu. Mau itu bentuknya mungkin kita mendedikasikan diri kita secara akademik, mengajarkan kepada orang, sangat banyak sekali dan itu mulia. Yang penting sebagai penerima beasiswa harus tahu dulu bahwasannya kita dikasih oleh masyarakat, harus kembali lagi ke masyarakat, bentuknya mau apapun itu bebas. Nah, mungkin gitu ya jelasnya. Pak Ijul, apakah cukup jelas? Jadi nggak harus sekarang gitu, harus gimana, tapi itu sebagai tawaran dan eh, apa istilahnya itu adalah canang gitu, mencanangkan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kak, izin bertanya, jika dapat jadwal wawancara ketika PKKMB Telkom, bagaimanakah, apakah izin untuk PKKMB tersebut atau undur jadwal wawancara Kak? Dan kalau untuk kontribusi jangka pendek, menengah, dan panjang, menurut kakak too much nggak? Atau dibagi menjadi jangka pendek dan panjang saja? Oke. eh Boleh dijawab mungkin ya untuk yang ini. Oke, Singkat saja aku mungkin ya, izin karena jawab ini ya. semua wawancara. Oke, oke, silakan. Boleh. Jadi kalau misalnya dapat wawancara waktu PKKMB, kalau menurut pandangan aku izin aja waktu PKKMB-nya. Karena jika izin karena wawancara beasiswa unggulan, tentunya pihak Telkom juga akan sangat mendukung kalian, teman-teman. Terus kalau kontribusinya jangka pendek, menengah jangka panjang, menurut kakak too much nggak? Atau dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang saja? Apapun itu kontribusi kamu, mau jangka pendek atau jangka panjang, itu sama-sama bagus. Kalau kamu cantumin keduanya juga bisa ya. Kalau kamu, tapi menurut aku harus ada jangka panjangnya, teman-teman. Itu yang utama.
Boleh aku balikin lagi ke MC? Oke, siap. Sekarang ini ada yang angkat tangan ya dari Ras and Kari Damanik. Mungkin yang lainnya nanti bisa langsung aja ya kalau masih ada waktunya. Silakan Ras. Oke, makasih Mas. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Oke, perkenalkan nama saya Rasenggara Manik dari Universitas Negeri Surabaya, jurusannya Teknik Sipil. Jadi, saya ingin bertanya mengenai surat rekomendasi. Jadi di tahun lalu itu kebetulan aku juga udah lolos tahap 1 kan untuk seleksi beasiswa unggulan. Tapi di tahap 2-nya itu kemarin mungkin belum rezeki jadi nggak lolos. Jadi di tahun ini dikasih kesempatan lagi semester 5 bisa daftar beasiswa unggulan lagi. Jadi untuk surat rekomendasinya ini apakah aku bisa gunain yang tahun lalu atau aku pakai yang terbaru atau bisa pakai dua-duanya kayak gitu. Oke. Oke, Boleh langsung dijawab? Wah, ini oke, semangat banget oleh Kak Laura deh sekarang. oke, Laura, thank boleh you. gantian Laura. Oke, jadi untuk surat rekomendasi, setahu aku tuh yang template tahun sekarang tuh ada sedikit pembaharuan ya, kalau nggak salah. Karena itu kan gabungan ya, aku lihat di template-nya tuh gabungannya tuh langsung jadi kayak untuk masyarakat berprestasi dan penyandang disabilitas gitu. Jadi eh, saran dari aku, mending pakai aja template yang baru dan kamu bisa unduh itu di website-nya langsung beasiswaunggulan.kemendikbudristek gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Jessica atau speaker lain. Sudah tidak ada, benar yang kata Teh Laura, kalau misalnya pakai aja yang terbaru ya teman-teman, karena pastinya kamu juga punya pengalaman baru kan dalam setahun ini. Oke, Kak Niel boleh? Udah angkat tangan? Oke, sama Mungkin tadi ada saran tambahan. aku minta ke dosen juga, maksudnya minta tulis lagi, maksudnya karena kan prestasi kamu dari setahun kemarin pasti nambah kan, pasti ada perubahan istilahnya kayak gitu. Jadi better buat yang baru karena biar tim seleksi nanti bisa lebih lihat sejauh mana kamu kayak gitu. Mungkin itu sih. Mungkin aku balikin lagi ke MC. Oke. Sekarang ada pertanyaan nih dari Akbar ya. Nah, bahwasannya kalau diterima beasiswa unggulan masih bisa ikuti ISMA kah katanya? Mungkin sama-sama program ya dari Kemendikti. Apakah ada pengalaman mungkin? Oke, silakan. Oke, aku izin jawab ya. Jadi kalau seingat aku di tahun pembekalan aku ya, dan mungkin ini apa ya dilaksanain juga di pembekalan di tahun setelahnya. Kalau udah dapat beasiswa unggulan ini, setahu aku itu tuh dan dibilang juga sama memang sama dari Kemendikbudnya waktu kemarin waktu beberapa tahun lalu itu kalian bisa ikut ISMA, cuman disarankan tidak karena kalian juga maksudnya kalau ISMA itu kalian itu kan juga jatuhnya menerima beasiswa lagi dan cuman bedanya menerima beasiswanya itu kalian akan belajar keluar kan. Nah, jadi kayak dan itu tuh fundingnya itu di dalam gimana ya? Fundingnya itu tuh cakupannya sama gitu kayak beasiswa unggulan. Nah, cuman kalau misalnya memang rezekinya keterima di ISMA itu kalau nggak salah di di tahun di semester itu funding kalian dari beasiswa unggulan akan diberhentikan dulu gitu. Jadi kayak kalian tidak akan menerima funding dari beasiswa unggulan, tapi kalian akan menerima funding di ISMA. Cuman kalau dari aku lihat program Kemendikbudristek sekarang itu ISMA itu kalau nggak salah udah nggak ada deh kalau nggak salah ya, sebaca aku. Mungkin bisa menjawab Oke. pertanyaan sebelumnya. Ya, insya Allah cukup ya. Sekarang mungkin kita lanjut juga bahwasannya tadi kalau mengenai tentang esai mungkin saya juga izin jawab yaitu insya Allah nanti ada sesi selanjutnya. Jadi bisa ditanyakan langsung aja ke IG-nya. Lalu kalau Kak ingin bertanya bahwa bagian berkas karya, nah apakah bisa karya poster yang pernah menang lomba sebelumnya atau hanya karya tulis dan semacamnya? Katanya mungkin cantuman karyanya itu. Boleh dijawab? Oke, aku izin jawab lagi ya karena kebetulan kayak karya ini salah satu yang aku cukup maksudnya kayak
lumayan berkaitan sama aku karena since aku adalah jurusan seni ya. Jadi kalau karya itu bebas karya apa aja, pokoknya karya yang emang bener-bener kalian udah buat yang emang orisinil dari kerja kalian itu boleh banget dimasukin. Dan karya itu tuh bebas apa aja. Kalau aku kemarin tuh kebetulan karena aku mahasiswa ongoing ya, jadi aku masukin karya-karya aku mulai dari karya aku kerjain gambar-gambar iseng sendiri, terus karya tugas dari mata kuliah aku kayak Nirmana, semacamnya itu aku masukin. Cuman mungkin apa ya strateginya bisa kalian beda-bedain lagi gitu. Jadi karya itu bebas, bisa artikel, bisa karya gambar kalian, bisa karya apapun itu. Misal kalian udah bikin film pendek, bisa juga kalian masukin. Oke, jelas ya. Sekarang ada yang bertanya, apakah surat rekomendasi bisa pakai tanda tangan elektronik? Tapi itu buat yang nanya ini ya, nanya bagusnya mengambil satu perkembangan teknologi seperti AI atau mengambil dua seperti AI dan IoT. Itu tuh sebenarnya fleksibel ya, tadi udah dijelasin juga sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa spesifiknya lagi nanti besok ya kita akan bahas karena ada sesinya. Tadi bisa pakai tanda tangan elektronik katanya. Boleh dijawab? Bisa ya teman-teman. Aku juga dulu minta surat rekomendasi ke dosen aku via WA, jadi tanda tangan yang diberikan itu tanda tangan elektronik, jadi jawabannya bisa. Oke, siap. Ini udah izin kamu nanya lagi apakah karya ini harus diisi karena dulu tahun aku gak ada isi. Apakah itu berpengaruh? Gimana nih, Oke. berpengaruh gak? Lebih baik diisi kan sebenarnya? Kalau kalian emang ada karya, ini juga banyak banget yang nanyain karya ya. Mau itu karya tulis atau karya poster, gambar, itu selagi orisinil buatan kalian, menurut aku upload aja teman-teman. Aku juga tahun lalu juga nggak ada karya, tapi puji Tuhan bisa lolos. Jadi bobot penilaiannya itu ada banyak, tapi selagi kalian ada yang bisa buat diupload, silahkan diupload saja supaya kalian itu makin kelihatan bersinar di antara peserta yang lain. Oke, Shining Exam Ring. Oke, izin bertanya Kak, katanya terkait karya juga apakah boleh karya tulis ilmiah yang aku buat sebagai syarat kelulusan di madrasah? Aku masukkan berarti boleh. Boleh, oke, itu jawabannya boleh. Intinya mungkin overall bahwasannya apapun yang pernah teman-teman lakukan ya, yang pernah merasa bahwasannya teman-teman itu pernah punya karya, mau karya tulis ilmiah, poster, berkarya itu apa sih definisi dari berkarya itu? Berkarya itu menghasilkan atau menciptakan suatu hal yang memang berasal dari diri sendiri. Nah, artinya ketika diri sendiri itu menghasilkan sesuatu, itulah yang disebut dengan karya. Nah, jadi merasa itu karya aku nih, ya udah mau poster mau apapun atau misalkan nih ya, proyekan dulu waktu sama guru mungkin itu juga karya. Bisa jadi itu karya. Itulah yang menjadi nilai tambah teman-teman. Nah, tidak sama dengan terkait surat rekomendasi. Oh, itu tadi udah dijawab mungkin ya. Karena waktunya udah habis ya, teman-teman. Jadi untuk Wilda dan tadi siapa Regina, boleh nanti langsung ditanyakan saja ke Instagram Instagram beasiswa unggulan Telkom University. Mohon maaf sekali ya karena kami menyesuaikan ya tadi sekali lagi gitu ya. MC itu nurut aja kalau kata kata timelinenya seperti ini ya ikut aja. Jadi itulah yang yang mungkin kesannya kenapa sih harus disedikitkan waktunya, pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab. Tapi mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis. Oke. Oke. Sekarang mungkin masuk ke sesi kesimpulan dan juga nanti akan ada penghargaan kepada para speaker kita yang keren, hebat, kece ini gitu ya. Aku menyimpulkan bahwasannya yang pertama bukan joki. Nah, ini jadi ajang ini atau event ini adalah bukan penjokian ya teman-teman, tapi ini adalah sebagai bentuk bantuan dari kami, Helpin dan juga penerima beasiswa unggulan untuk memberikan akses kepada teman-teman. Nih, kami berpengalaman. Nanti inilah yang bagusnya seperti ini.
Yang kedua, bahwasannya jangan di ghosting nih kakak-kakak atau speaker ini karena udah males gitu ya, akhirnya di ghosting. No, jangan. Bahkan itu secara etika pun sangat-sangat tidak akan berkah. Nah, nggak boleh, nggak boleh karena itu tidak berkah. Yang ketiga, ini akan menambah jaringan dan juga fast track untuk eh, informasi baru. Jadi kalau misalkan kakak-kakak yang di depan yang jadi speaker ini tadinya ketika mendapatkan beasiswa unggulan ini harus berjuang mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 1.000 kali lipat untuk tahu informasi-informasi. Nih teman-teman mah tinggal mendengarkan, tinggal ikut, tinggal menyesuaikan apa yang nanti diberikan insight-nya dari dari kakak-kakak. Nah, oke. Jadi kita harus punya keseriusannya gitu. Yang keempat, ketika kalian punya kesempatan yang lain, nah ini udah ada dasar, walaupun qadarullahnya atau ternyata belum ada rezekinya, nah teman-teman nanti bisa udah berpengalaman nih, pernah melamar beasiswa, udah pernah mendengarkan, bahkan mungkin karena menurut kami ini tuh cocok-cocokan ya. Jadi beasiswa ini tuh jangan terpatok kepada ini saja, tapi kita sedang berjuang, sedang ikhtiar, sedang usaha gitu. Oke. Nah, itulah yang ini. Yang terakhir, oke, yang terakhir aku pengen ngingetin bahwasannya besok tanggal 23 akan diadakan kembali sesi ya, sesi tentang mengupas tuntas bagaimana esai yang sudah ke play nih sama kakak-kakak yang keempat ini gitu ya. Udah nih lolos, nanti bisa di compare nih sama teman-teman. Seperti itu. Itu yang terakhir. Oke, aduh capek Sekarang kita lanjut ke pemberian sertifikat ya. Kita lanjut ke apresiasi kepada teman-teman, kepada kakak-kakak yang sudah memberikan insight di hari pertama ini. Nah, nanti mungkin bisa juga teman-teman akan bertemu lagi di esok hari, esok hari, esok hari, esok hari sampai selesai. Itu semoga teman-teman ada dalam keberkahan, lindungan Tuhan, dan juga ada dalam keberhasilan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya haturkan kepada operator yang bertugas untuk memberikan, menampilkan, menampilkan sertifikat yang pertama. Oke, masih saya haturkan kepada Silain Laura Veronica selaku pembicara. Oke, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada Tua Pelaksana secara simbolis memberikan dengan sesi screenshot. Kalau sekarang ada sesi screenshot ya. Oke, di komando 1, 2, 3. Oke, baik. Dilanjutkan. Eh, ini masih muter-muter. Yang kedua dihaturkan kepada Otnel Yosurun sendiri selaku pembicara. Secara simbolik kami memberikan dan ada di sesi screenshot lagi. 3. Oke, kursornya mungkin operator boleh di pinggir. Oke. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, diaturkan
kepada Keisha Alea Shakila selaku pembicara secara simbolik diserahkan dalam sesi screenshot. Oke. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, baik. Dilanjutkan. Yang terakhir. Oke. Ini teman saya satu akuntansi ya. Saya tahu betul perjuangannya. Nangis-nangisnya juga. Oke. Ini ada Kak Jessica yang terakhir. Oke, ada Jessica Florentina Arlindo Karo-Karo. Secara simbolik dalam sesi screenshot diaturkan dari kami Help in Indonesia. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya, operator? Baik. Jadi sekali lagi, teman-teman yang ingin melanjutkan sesi pembicaraannya atau sesi komunikasinya, boleh langsung ke beasiswa unggulan Telkom University saja, karena mungkin waktunya juga sudah ini ya, sudah menunjukkan sudah over gitu ya. Nah, overdue. Saya selaku MC Sabik Almas Maafi ya, izin pamit undur diri di sesi ini. Sekian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima